Halo, perkenalkan nama saya Grandi Prayo. Pada saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Manado di Fakultas FMIPA dan di jurusan Pendidikan Matematika. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh yang sangat penting di dunia matematika, yaitu Bapak Euclid atau dikenal Bapak Geometri. Euclid dari Alexandria, dikenal juga sebagai Bapak Geometri. Dia adalah seorang ahli matematika Yunani yang meletakkan dasar penting untuk matematika dan geometri. Kontribusi Euclid untuk ilmu-ilmu ini sangat penting sehingga hingga hari ini mereka tetap valid setelah lebih dari 2000 tahun telah dirumuskan. Inilah sebabnya mengapa umum untuk menemukan disiplin ilmu yang mengandung kata sifat Euclidean dalam nama mereka, karena mereka mendasarkan sebagian dari studi mereka pada geometri yang dijelaskan oleh Euclides. Tanggal pastinya Euclid dilahirkan tidak diketahui. Catatan sejarah telah memungkinkan untuk menemukan kelahirannya sekitar tahun 325 sebelum Masehi. Pendidikan diperkirakan yang berlangsung di Athena, karena Euclid kerja menunjukkan bahwa sangat tahu geometri yang dihasilkan dari sekolah Plotonis dikembangkan di kota Yunani. Argumen ini dipertahankan sampai disimpulkan bahwa Euclid tampaknya tidak tahu karya filsuf Athena Aristoteles. Untuk alasan ini, tidak dapat dinyatakan secara meyakinkan bahwa pembentukan Euclid berada di Athena. Menurut catatan itu, Euclid wafat pada tahun 265 sebelum Masehi di Alexandria, kota tempat ia menjalankan sebagian besar hidupnya. Karya Euclides yang paling simbolis adalah unsur-unsur, terdiri dari 13 volume di mana ia membahas berbagai topik yang beragam seperti geometri ruang, besaran tak terukur, proporsi dalam bidang umum, geometri data, dan sifat numerik. Ini adalah sebuah risalah matematika dari hamparan luas yang memiliki kepentingan besar dalam sejarah matematika. Bahkan pemikiran Euclid diajarkan sebagai abad ke-18, lama setelah periode waktu di mana muncul yang disebut geometri non-Euclidean, mereka yang bertentangan dengan dalil-dalil Euclid. 6 volume pertama unsur-unsur mereka berurusan dengan apa yang disebut geometri dasar, di mana pengembangan topik yang berkaitan dengan proporsi dalam teknik geometri yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan linear. Karya itu sendiri adalah komplikasi besar konsep para ilmuwan sebelumnya terorganisir, terstruktur, dan sistematis sedemikian rupa sehingga memungkinkan penciptaan pengetahuan baru dan preseden. Postulat. Masuk unsur Euclides mengusung 5 postulat, yaitu 1. Adanya 2 titik dapat memunculkan garis itu. 2. Ada mungkin bagi segmen manapun untuk melakukan peregangan terus-menerus pada garis lurus tanpa batas ke arah yang sama. 3. Dimungkinkan untuk menggambar lingkaran pusat di titik mana saja pada radius apapun. 4. Totalitas sudut kanan adalah sama. 5. Jika garis yang memotong 2 garis lainnya menghasilkan sudut yang lebih kecil dari garis lurus di sisi yang sama, garis yang diperpanjang tanpa batas ini akan dipotong ke area tempat sudut kecil ini berada. Postulat kelima ini dibuat dengan cara berbeda di kemudian hari, karena ada titik di luar garis lurus, hanya satu paralel yang dapat ditarik melaluinya. Alasan untuk transendensi. Karya Euclides ini sangat penting karena berbagai alasan. Di tempat pertama, kualitas pengetahuan tercermin di sana membuat teks digunakan untuk mengajar matematika dan geometri di tingkat pendidikan dasar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, buku ini terus digunakan dalam bidang akademi hingga abad ke-18. Artinya, ia berlalu selama kurang lebih dari 2000 tahun. Pekerjaan unsur-unsur itu adalah teks pertama yang memungkinkan untuk memasuki bidang geometri. Melalui teks ini, mendalam berdasarkan metode dan teorema dapat dibuat untuk pertama kali. Kedua,
Cara Euclid mengatur informasi dalam karyanya juga sangat berharga dan transenden. Terstruktur terdiri dari pernyataan yang diterima sebagai konsekuensi dari keberadaan beberapa prinsip yang sebelumnya diterima. Model ini juga diadopsi di bidang etika dan kedokteran. Edisi. Mengenai edisi cetak unsur-unsur yang pertama terjadi pada tahun 1442 di Venesia, Italia. Karya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dalam bahasa Arab asli. Setelah masalah ini, lebih dari 1000 edisi karya ini telah diterbitkan. Ini sebabnya unsur-unsur ini telah dianggap sebagai salah satu buku yang paling banyak dibaca dalam sejarah, setara dengan Don Quixote de la Mancha adalah Miguel de Cervantes Saavedra, untuk bahkan persamaan dengan Alkitab itu sendiri. Kontribusi utama. Elemen kontribusi Euclides yang paling dikenal karyanya yang berjudul Unsur-unsur. Dalam karya ini Euclides mengambil bagian penting pengembangan matematika geometri yang telah disebut sebagai masalahnya. Teorema Euclid. Teorema Euclid menunjukkan sifat-sifat segitiga siku-siku dengan menggambar garis yang membagi menjadi dua segitiga baru yang serupa dan pada gilirannya mirip dengan segitiga asli. Maka ada hubungan proporsionalitas geometri Euclidean. Kontribusi Euclid terjadi terutama di bidang geometri. Konsep yang dikembangkan mendominasi studi geometri selama hampir 2 milenium. Sulit untuk memberikan definisi yang tepat tentang apa itu geometri Euclidean. Secara umum ini mengacu pada geometri yang mencakup semua konsep geometri klasik. Tidak hanya berkembang Euclid, meskipun Euclid menyusun dan mengembangkan beberapa konsep ini. Beberapa penulis menegaskan bahwa aspek di mana Euclid berkontribusi lebih banyak pada geometri adalah cita-cita untuk menemukan dalam logika yang tidak dapat disangkal. Selain itu, mengingat keterbatasan pengetahuan pada masalahnya, pendekatan geometrinya memiliki beberapa kelemahan yang kemungkinan diperkuat oleh ahli matematika lain. Demonstrasi dan matematika. Euclid bersama dengan Archimedes dan Apollonius dianggap sebagai penyempurna demokrasi sebagai argumen terkait di mana kesimpulan dicapai sambil membenarkan setiap tautan. Demonstrasi sangat penting dalam matematika. Dianggap bahwa Euclides mengembangkan proses demonstrasi matematika dengan cara yang berlangsung hingga hari ini dan penting dalam matematika modern. Matematika aksiomatik. Dalam presentasi geometri yang dibuat oleh Euclid di unsur-unsur dianggap bahwa Euclid dirumuskan aksiomatisasi pertama dengan cara sangat intuitif dan informal. Aksioma adalah definisi dan proposisi dasar yang tidak memerlukan bukti. Cara Euclid menyajikan aksioma dan karyanya kemudian berkembang menjadi metode aksiomatik. Dalam metode aksiomatik, definisi dan proposisi diusulkan sehingga setiap istilah baru dapat dihilangkan dengan istilah yang diperkenalkan sebelumnya, termasuk aksioma, untuk menghindari revisi tanpa batas. Euclid secara tidak langsung meningkat kebutuhan akan perspektif aksioma global yang mendukung mengembangkan sebagian fundamental